Masih ingatkah Anda dengan pembukaan undang-undang? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di atas pembukaan undang-undang itulah, hitam di atas putih, tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumenangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh atas penderitaan yang diderita rakyat. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sudah pernahkah Anda mendengar bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan berdasarkan hal itu juga dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Negara mana yang tidak ingin lebih baik? Tentu semua negara ingin yang terbaik. Perubahan, ya perubahan, itu adalah salah satu cara untuk menjadi yang lebih baik. Sudah baikkah sistem pemerintahan di negara kita? Tentu sekali tidak. Amandemen adalah salah satu cara agar tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, ketentuan kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsanya menjadi lebih baik dan sempurna. Sejarah amandemen. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kalinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tatanan susunan peraturan perundangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tingkat tertentu. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang 1945 adalah kelompok aturan-aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai gundrom atau norma dasar. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS tanggal 27 September 1949. Kedua, pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS digantikan dengan Undang-Undang Dasar 1950. Ketiga, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan diberlakukan kembali hingga saat ini. Dan setelah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata tidak serta-merta isi dari hasil pendiri bangsa itu digunakan hingga sekarang. Banyak faktor seperti waktu yang mendesak yang menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Tujuan dari dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945 yang terjadi dalam sejarah amandemen di negara Indonesia adalah penyempurnaan aturan-aturan mendasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum,
serta hal-hal yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan berdasarkan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan RI atau NKRI, dan juga mempertegas sistem pemerintah presidensil dalam sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terhitung sudah 4 kali Undang-Undang Dasar mengalami perubahan. Apakah Anda masih ingat kapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan? Yang pertama, amandemen pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Kedua, tanggal 18 Agustus tahun 2000. Ketiga, 10 November tahun 2001. Keempat, tanggal 10 Agustus tahun 2002. Tujuan dilakukannya amandemen tersebut ialah untuk penyempurnaan aturan-aturan mendasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, ekstensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Mengapa harus dilakukan amandemen? Ada beberapa alasan mengapa dilakukan amandemen, yaitu seperti 1. Lemahnya check dan balance institusi ketatanegaraan. Kedua, eksekutif HIPI, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan presiden, atau hak prerogatif dan kekuasaan legislatif. Ketiga, pengaturan terlalu fleksibel. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1900 sebelum amandemen. Keempat, terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM. Amandemen pertama kali disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1995 atas dasar SU MPR 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, yang intinya adalah pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlalu kuat atau eksekutif HIPI. Pengertian amandemen. Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan, berupa penambahan maupun pengurangan atau penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagian kecil dari peraturan tersebut, sedangkan pergantian peraturan terhadap ketentuan Undang-Undang 45 amandemen dilakukan sebanyak 4 kali. Keempat tahap amandemen tersebut adalah: amandemen pertama dalam sidang umum MPR Oktober tahun 1999, amandemen kedua dalam sidang tahun MPR 2002, amandemen ketiga dalam sidang tahunan MPR Oktober 2001, dan amandemen yang keempat dalam sidang tahunan MPR Agustus 2002. Apa saja yang berubah di amandemen itu? Di amandemen itu ada beberapa perubahan. Yang pertama, tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang. Kedua, perubahan tentang masa jabatan presiden. Ketiga, tentang fungsi materi dan perubahan redaksional. Di dalam amandemen kedua dilakukan terhadap 9 persoalan. Persoalan meliputi pengaturan mengenai wilayah negara, hak asasi manusia, DPR, pemerintahan daerah, pertahanan dan keamanan,
lambang kebangsaan. Amandemen ketiga berkenaan dengan 6 persoalan pokok. Persoalan itu meliputi kedaulatan rakyat, tugas MPR, syarat-syarat presiden dan wakil presiden. Presiden yang berhalangan tetap, kekosongan wakil presiden, perjanjian internasional, DPD, pemilihan umum, APBN, komisi yudisial. Amandemen keempat berkenaan dengan 12 persoalan. Persoalan tersebut adalah komposisi keanggotaan MPR, pemilu presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan. Mata uang, bank sentral, badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman, pendidikan dan kebudayaan. Atas dasar apa amandemen itu berubah? Pertama, ada 5 dasar penting yang dilakukan amandemen itu terhadap Undang-Undang 1945. Yang pertama, konstitusi sebaiknya memiliki derajat supremasi atau keunggulan daripada peraturan lainnya di bawahnya dalam membentuk dan mengatur struktur dasar sistem hukum. Kedua, sebaiknya konstitusi yang dibuat diusahakan sedapat mungkin berumur panjang, sehingga dapat sejauh mungkin mengatur struktur dasar hukum agar tetap relevan sebagai generasi di depannya. Ketiga, konstitusi yang dibuat sebaiknya memiliki ketegaran yang tinggi sehingga tidak mudah diubah dengan alasan tidak mendasar. Tanpa ketegaran, sebuah konstitusi tidak bisa berumur panjang. Keempat, konstitusi yang dibuat harus mengandung materi muatan moral, berisi ajaran yang mengatur struktur dasar pemerintahan dan pemisahan serta mengatur hak sipil dan hak dasar manusia. Kelima, konstitusi khususnya yang terkait hak warga negara harus dibuat umum dan niskala, general atau abstrak agar nilai-nilai yang termuat dalam konstitusi dapat menjangkau ruang publik sejauh mungkin. Bukti-bukti hasil amandemen 2002 dalam kehidupan di negara kita. Yang pertama, mempertegas prinsip negara berdasarkan hukum, pasal 1 ayat 3. Yang kedua, mengatur mekanisme pengangkatan dalam pemberhentian penjabat negara. Yang ketiga, sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan. Keempat, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang 1945. Kelima, menata kembali lembaga-lembaga negara yang serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Dan yang terakhir, penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah kita Undang-Undang Dasar masih bersifat fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Semoga dengan amandemen ini tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, ketentuan kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi dan hukum agar tercapailah tujuan negara, partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi, jaminan dan perlindungan hak sesuai dengan perkembangan HAM, penyempurnaan aturan dasar konstitusional, terwujudlah kesejahteraan sosial yang mencerdaskan bangsa, menegakkan keadilan. Semua itu tentu
untuk penyempurna kehidupan peradaban berbangsa dan bernegara.